Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan kurnia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat hari ini. Perkenalkan, nama saya Raid Zaki Yurian dengan NIM 22042053 sebagai moderator, dan pada kesempatan ini saya mempresentasikan judul kelompok 6, yaitu pengembangan organisasi, pendekatan intervensi dalam pengembangan organisasi, yang diharapkan dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Presentasi ini akan berlangsung selama lebih kurang dari 30 menit, dan di akhir sesi akan ada waktunya untuk tanya jawab. Semoga materi yang rekan-rekan sampaikan dapat berjalan dengan lancar, mendapat perhatian dari semua pihak. Dengan Bapak dosen mata pengampu Profesor M. Fahri Adnan, PhD, dan Bu Sinta Westika Putri, MAP, yang beranggotakan Ahmad Dhani 22042085, dengan saya sendiri Rezaki Yurian dengan 22042053, dan Anissa Maharani Putri 22042095. Irma Cahyani 22042118, Rahmi Wahyuni 22042142. Selanjutnya, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Rahmi. Kepada Rahmi, kita persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan terkait latar belakang serta rumusan masalah dari materi yang kami angkat. Masuk kepada latar belakang, di mana di dalam era globalisasi dan transformasi digital yang berkembang pada saat ini, setiap organisasi dituntut untuk mampu beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan, internal maupun eksternal. Persaingan yang makin ketat, perkembangan teknologi, perubahan perilaku konsumen, serta dinamika sosial dan ekonomi menuntut organisasi untuk terus berinovasi agar tetap relevan dan kompetitif. Dalam konteks tersebut, pengembangan organisasi menjadi sebuah kebutuhan strategis yang tidak dapat diabaikan. Pendekatan intervensi berfungsi sebagai jembatan antar kondisi organisasi saat ini dengan kondisi ideal yang diharapkan di masa depan. Melalui intervensi, organisasi dapat mengidentifikasi berbagai masalah yang menghambat kinerja, mengubah pola perilaku individu dan kelompok, serta menumbuhkan komitmen bersama terhadap perubahan yang berkelanjutan. Kemudian lanjut kepada rumusan masalah. Di sini kelompok kami mengangkat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pendekatan intervensi dalam pengembangan organisasi. Kemudian yang kedua yaitu apa itu intervensi struktural dan kultural dalam pengembangan organisasi. Dan yang terakhir yaitu apa saja jenis intervensi teknikal yang digunakan dalam pengembangan organisasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahmi Wayuni yang telah memaparkan materi pertama. Selanjutnya pada pemateri kedua, yaitu Anissa Maharani. Kepada Anissa Maharani, kita persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan intervensi dalam pengembangan organisasi. Intervensi merupakan cara untuk menetapkan cara yang tepat digunakan untuk memperbaiki masalah yang ditemukan pada tahap diagnosis dan umpan balik. Intervensi melibatkan klien dan konsultan dalam merencanakan proses perbaikan pada diagnosis. Menurut Fresh and Bell, intervensi pengembangan organisasi adalah serangkaian kegiatan terstruktur yang di dalamnya terdapat unit-unit organisasi terpilih, kelompok atau sasaran individu, yang melakukan tugasnya yang secara langsung atau tidak langsung, di mana sasaran tugasnya dihubungkan dengan perbaikan organisasi. Intervensi pengembangan organisasi terdapat 5 faktor utama yang mempengaruhi dalam prosesnya, yaitu pertama, tujuan spesifitas.
Yang kedua, tujuan spesifitas, yang mana melibatkan sampai di mana tujuan khusus dan tujuan umum serta intervensi. Yang kedua, menilai sejauh mana perubahan dapat diprogramkan dan sejauh mana karakteristik dari intervensi serta apa yang membedakannya yang dapat ditentukan secara jelas dengan berbagai tujuan yang berfungsi untuk menghidupkan secara jelas dengan berbagai tujuan dari bentuk sosialisasi, komitmen yang diterapkan serta reward yang diberikan. Yang ketiga, sesuaikan dengan tingkat target, yang mana ini menyangkut sejauh mana seluruh organisasi menjadi target perubahan dibandingkan dengan departemen atau kelompok kerja tertentu. Ada fasilitator dan penghambat determinasi di setiap tingkat organisasi. Yang keempat, bantuan internal. Seberapa banyak sistem pendukung internal yang ada untuk membantu proses perubahan. Yang kelima, berkaitan dengan keberadaan sponsor yang kuat yang mampu memulai mengalokasikan dan memvalidasi. Next. Di dalam pendekatan dalam intervensi itu ada 3, yaitu intervensi struktural, intervensi teknikal, dan intervensi yang berfokus pada manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang intervensi struktural. Intervensi struktural adalah intervensi dalam pengembangan organisasi yang bertujuan mengubah aspek formal organisasi seperti struktur, proses kerja, dan desain tugas untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas. Melalui intervensi struktural, organisasi berharap dapat menciptakan sistem dan struktur yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas keseluruhan organisasi. Intervensi ini dilakukan secara terencana dan melibatkan partisipasi aktif dari manajer, konsultan, dan anggota organisasi untuk merencanakan dan melaksanakan perubahan yang diperlukan. Intervensi struktural bertujuan agar perubahan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Intervensi struktural ini mencakup yang pertama, restrukturisasi atau reorganisasi seperti alasan ekonomi, proses komunikasi lancar, dan pengawasan. Yang kedua, sistem imbalan baru seperti perilaku fungsi dari konsekuensi konvensional serta imbalan atas dasar jam kerja diubah menjadi imbalan atas dasar kinerja. Selanjutnya itu perubahan kultur organisasi, seperti tangguh eksis serta mampu menghadapi tantangan zaman. Mungkin sekian pemaparan materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Maharani sebagai pemateri kedua. Selanjutnya, pemateri ketiga yaitu Irma Cahyani. Kepada Irma Cahyani kita persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan intervensi kultural. Menurut Miftah Toha 2003, dikutip dalam Devianti menjelaskan bahwa intervensi dimaksudkan untuk menetapkan cara-cara yang patut digunakan untuk merencanakan perbaikan berdasarkan masalah yang ditemukan dalam proses diagnosis dan pemberian umpan balik. Intervensi berarti keikutsertaan klien dan konsultan bersama-sama merencanakan proses perbaikan berdasarkan masalah yang dijumpai dalam proses diagnosis. Adapun menurut Cummings dan Worley 2009, intervensi di dalam pengembang organisasi terbagi pertama yaitu intervensi human. Yang kedua itu intervensi teknostruktural. Yang ketiga intervensi human resource management atau HRM. Intervensi human resource management atau HRM yaitu pada metode ini, intervensi berfokus pada orang dalam organisasi dan proses melalui anggota organisasi mencapai tujuan organisasi tugas kelompok dan kepemimpinan. Dengan demikian, intervensi proses manusia berkaitan dengan hubungan interpersonal dan dinamika kelompok. Intervensi ini juga dapat dibagi menjadi 5 jenis, yaitu konsultasi proses, intervensi pihak ketiga, intervensi membangun tim, pertemuan konfrontasi, serta intervensi kelompok besar.
Yang keempat yaitu intervensi perubahan strategis atau strategi change intervention. Strategi change adalah rencana organisasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang penting. Perubahan strategis termasuk kebijakan organisasi, target, misi, dan struktur organisasi. Fokus utama pada upaya-upaya mengorganisir sumber daya yang dimiliki oleh organisasi untuk meningkatkan keuntungan kompetitif dalam lingkungan. Intervensi strategis menggunakan pendekatan dengan melalui perubahan strategi untuk menghadapi perubahan lingkungan dan persaingan bisnis dengan menggunakan beberapa upaya yaitu proses akuisisi, merger kolaborasi, dan juga kemitraan. Intervensi kultural bukanlah kategori mandiri yang terpisah dalam kebanyakan model pengembangan organisasi, melainkan subkategori atau elemen yang terintegrasi ke dalam jenis intervensi utama, karena budaya organisasi melibatkan aspek manusia, proses, dan strategi yang saling terikat. Next. Selanjutnya itu menjelaskan terkait intervensi proses manusia atau human process. Next. Next. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Irma Cahyani sebagai pemapar materi ketiga. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu kepada Ahmad Dhani. Kepada Ahmad Dhani kita persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya ada jenis-jenis intervensi yang bersifat teknikal. Jenis-jenis intervensi bersifat teknikal ini terbagi menjadi 4, yaitu intervensi teknostruktural, intervensi proses, intervensi manajemen sumber daya, dan yang terakhir ada intervensi strategis. Untuk intervensi teknostruktural, itu adalah pendekatan yang dilakukan melalui kombinasi perubahan teknologi dan struktur organisasi, dengan contoh restrukturisasi organisasi, hubungan industri, serta uraian kerja sesuai organisasi. Yang kedua ada intervensi proses, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui perubahan proses kerja yang terkait langsung dengan aspek manusianya, baik secara individu maupun kelompok, organisasi maupun keseluruhannya, dengan contoh sistem bantuan, konsultan, maupun bimbingan langsung. Yang ketiga ada intervensi manajemen sumber daya. Pendekatan yang dilakukan melalui perubahan sistem manajemen kinerja dan pengembangan karir. Lalu yang terakhir, intervensi strategis pendekatan. Intervensi strategis. Pendekatan yang dilakukan melalui perubahan strategi dalam menghadapi perubahan lingkungan dan persaingan melalui berbagai upaya seperti akuisisi, kolaborasi, serta transformasi organisasi. Mungkin sekian pemaparan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ahmad Dhani sebagai pemapar materi terakhir. Dapat saya simpulkan dari hasil pemaparan materi dari kawan-kawan dari kelompok 6, dapat saya simpulkan secara umum, intervensi dalam pengembangan organisasi dapat dibedakan menjadi beberapa pendekatan utama, yaitu intervensi struktural dan intervensi kultural, dan intervensi teknikal. Intervensi struktural mengibaratkan pada penataan kembali sistem kerja, pembagian tugas, serta jalur komunikasi dan pengawasan organisasi menjadi lebih efisien dan responsif terhadap perubahan. Intervensi ini juga mencakup restrukturisasi penerapan sistem imbalan berbasis kinerja dan pembentukan kultur organisasi yang lebih adiktif. Sementara itu, intervensi kultural berfokus pada perubahan nilai, norma, dan perilaku yang hidup dalam organisasi agar selaras dengan tujuan bersama. Proses ini menekankan pentingnya komunikasi terbuka, kerjasama tim, dan kepercayaan antar sesama anggota organisasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Sekian, terima kasih dari kelompok 6. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.